Saudara-saudara yang terkasih, di minggu kedua Advent ini dengan tema kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Tema ini menjadi sebuah pengharapan bagi kita karena kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Bapak, Mama, Saudara yang terkasih, mengawali renungan pagi ini saya mau mengangkat sebuah kisah pada tahun 2010. Dan kisah ini terjadi dalam pertambangan emas di San Jose, itu di Chili pada tahun 2010. Bapak, Mama, Saudara, dan kejadian ini bisa dikatakan kejadian yang langka dan ajaib. Kenapa? Karena suatu hari terjadi tanah longsor yang begitu hebat. Dan karena tanah longsor ini maka menutup jalan keluar akses antara pertambangan yang ada di bawah dengan yang ada di atas. Dan saudara, di situ ada di dalam pertambangan itu ada 33 pekerja yang terkurung dengan kedalaman 700 meter dari permukaan tanah. Bapak, Mama, Saudara yang terkasih, kita bisa membayangkan betapa menakutkan peristiwa itu. Dan yang lebih lagi, tanah longsor yang menutupi jalan masuk keluar pertambangan itu ditimbuni juga dengan batu-batu yang besar yang tidak mungkin itu diangkat oleh tenaga manusia. Dan juga bagi mereka tidak mungkin untuk dibor. Saudara-saudara yang terkasih, berapa lama orang-orang yang ada di dalam bisa bertahan hidup? 33 pekerja ini. Apakah 3 hari? Apakah 7 hari? Namun saudara, pada hari yang ke-14 tim evakuasi sudah ingin berhenti. Bagi mereka tidak mungkin ada yang hidup pada hari yang ke-14. Bahkan juga pihak-pihak keluarga korban, mereka pun juga sudah berputus asa. Tetapi saudara yang luar biasa, Menteri Pertambangan Chili tetap menyuruh tim evakuasi untuk terus mengebor batu-batu yang besar itu. Dan saudara, sekiranya kalau pada hari ke-30 kalau tim evakuasi masih belum bisa menembus batu-batu besar itu, pertanyaan bagi kita, apakah kita masih berharap ada orang yang hidup di dalam sana 30 hari? Namun saudara, pada akhirnya tim evakuasi itu bisa menembus batu-batu itu dengan alat-alat bor yang didatangkan dari Australia, yang didatangkan dari Amerika, yang didatangkan dari Jerman. Dan pada hari yang ke-69, berapa orang yang masih hidup? Adakah yang masih hidup di bawah sana? Saudara, di luar dugaan, orang-orang itu semuanya masih hidup. Betapa ajaib peristiwa ini. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Bagaimana mereka bisa selamat 69 hari? Saudara, tentu ada banyak faktor yang membuat mereka masih bisa bertahan hidup di dalam kesulitan, di dalam ketakutan yang luar biasa. Bahkan mereka berkata bahwa mereka makan dengan makanan yang tersedia di sana, yang betul-betul itu sisa persediaan mereka. 1 kali makan hanya 1 sendok, minum 1 sendok saja. Dan kalau mereka makan 3 kali itu cuma 3 sendok makan dalam sehari, dan 3 sendok minum mereka minum sehari untuk bertahan hidup. Saudara-saudara, mereka mengisahkan kisah mereka bahwa pada waktu itu mereka sangat ketakutan, ada kecemasan, kadang mereka menangis, kadang-kadang mereka berteriak, kadang mereka mengeluh, kadang mereka berhalusinasi.
Tetapi ada seorang yang selalu mengingatkan akan firman Tuhan. Dia mengingatkan tentang Allah dan mengajak untuk tetap berharap kepada Allah. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, ada satu faktor penting yang bisa dilihat dari peristiwa tersebut. Mengapa para korban itu bisa bertahan dalam kesulitan hidup yang luar biasa? Jawabnya, karena ada unsur pengharapan. Karena ada pengharapan. Dan saudara, itulah the power of hope. Kekuatan kuasa dari pengharapan. Pengharapan bisa membuat orang bertahan hidup dalam kesulitan seperti apapun. Pengharapan juga bisa membuat orang tetap berjuang menghadapi persoalan hidup yang berat. Pengharapan juga bisa membuat orang yang ketika dokter mengatakan bahwa sudah tidak mungkin Anda bertahan hidup, namun pasien yang divonis ini tetap menjalani pengobatan dengan tekunnya. Karena apa? Karena sebuah pengharapan. Pengharapan dapat membuat orang bangun pagi dan membuat orang bisa tidur di malam hari. Karena dia mempunyai suatu keyakinan bahwa hari esok akan berjalan lebih baik lagi. Itu pengharapan. Karena kau memiliki pengharapan. Saya tidur tetapi dengan harapan bahwa ada pekerjaan yang menanti di depan saya dan akan lebih baik. Pengharapan dapat membuat orang-orang mampu menanggung perpisahan dengan orang-orang terkasih. Karena berkeyakinan satu kali kelak akan bertemu di dalam kekekalan lagi. Saudara, selama orang masih mempunyai pengharapan, di situ ada kekuatan untuk bertahan. Di situ ada kekuatan untuk terus berjuang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang seperti apapun. Tetapi saudara, apa yang terjadi ketika orang-orang kehilangan pengharapan? Kalau orang sudah tidak punya pengharapan, keberanian untuk mengalami persoalan hidup itu akan hilang. Keyakinannya bahwa kesulitan yang dihadapi sekarang ini akan bisa diatasi itu akan lenyap. Ia akan hidup di dalam kecemasan, akan hidup dalam ketakutan, akan hidup dalam kegelisahan, dan akhirnya stres, depresi, bahkan akan berpikir negatif. Dengan kata lain, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, seseorang ketika kehilangan pengharapan, hidupnya telah hancur. Maka saudara, sangat penting untuk memelihara pengharapan itu. Bacaan firman Tuhan kita hari ini dari kitab Peratapan pasal 3 ayat 21 sampai 33. Saudara, ini ditulis untuk menggambarkan keadaan bangsa Israel saat berada dalam pembuangan di Babel. Yeremia mencoba memberikan penghiburan. Yeremia menanggapi Israel yang begitu ada dalam penderitaan, sehingga ada pengeluhan, ada marah. Mereka mempersalahkan diri, bahkan mereka memprotes Allah karena nasib buruk yang menimpa mereka. Terbuang sebagai bangsa jajahan di tanah Babel. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, Nabi Yeremia meminta umat untuk tidak putus asa. Yeremia minta untuk berhenti mengeluh, berhenti marah, berhenti kecewa, berhenti mempersalahkan keadaan, berhenti untuk mempersalahkan diri sendiri. Yeremia mengingatkan bahwa di depan itu ada rahmat Tuhan. Jadi saudara, Yeremia sebenarnya mau bilang melalui bacaan firman Tuhan hari ini, bahwa bukan soal apa yang sedang dialami hari ini, karena memang kotong sudah alami. Tetapi mari kotong berpikir ke depan, bahwa di depan kita ada rahmat yang tidak pernah berhenti. Sebagaimana matahari terbit setiap pagi, maka kita percaya juga bahwa ada kebaikan Tuhan, ada kasih Tuhan yang tidak pernah pupus.
Ini yang Yeremia mau bilang kepada bangsa Israel, berhenti sudah mengeluh tentang keadaanmu, karena ini kenyataan yang harus kita alami, harus kita lalui. Tinggal bagaimana dalam melalui dalam ratapan-ratapan itu. Kita berpikir kita harus punya pengharapan bahwa ada pertolongan Tuhan di depan sana. Sehingga dalam bacaan firman Tuhan ayat 22 Nabi Yeremia bilang, inilah yang saya harapkan, inilah yang beta ingat-ingat, bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habisnya rapatnya besar kesetiaan Tuhan, selalu baru tiap pagi. Dan saudara, inilah menjadi dasar pijakan Nabi Yeremia untuk berharap dan mengajak bangsa Israel untuk jauhkanlah sikap negatif yang tidak menolong umat untuk bisa mengenal kasih setia Tuhan. Dan Yeremia minta supaya umat menyingkirkan hal-hal negatif supaya mereka bisa mengalami rancangan pertolongan Tuhan bagi mereka. Bapak, Mama, Saudara yang terkasih, pesan yang dapat kita ambil dalam bacaan kita hari ini, dalam perenungan kita Adventus kedua, bahwa dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam ratapan-ratapan kita, dalam persoalan keluarga, persoalan kerja, ketika kita mengalami sakit penyakit yang berkepanjangan, ketika kita mengalami relasi keluarga yang kurang baik, relasi hubungan suami istri yang kurang baik, janganlah hilang pengharapanmu kepada Tuhan. Berpengharapan kepada Tuhan menjadi pijakan untuk kita terus bertahan dan bersemangat. Firman Tuhan bilang adalah baik menanti Tuhan dengan diam, adalah baik duduk diam dan menanti pertolongan Tuhan, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah dia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah dia kenyang dengan cercaan. Saudara, ini alasan yang Yeremia berikan, ini cukup unik. Yeremia mau bilang bahwa selama kotong hidup, itu berarti bahwa selama itu juga ada pergumulan. Kita tidak bisa terhindar dari pergumulan. Dan ketika kita mengalami pergumulan, Yeremia bilang adalah baik duduk di abu, supaya apa? Menanti pertolongan Tuhan. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya dan bagi jiwa yang mencari Dia. Nabi Yeremia percaya bahwa kondisi buruk sebagai orang buangan adalah hanya sementara. Pergumulan-pergumulan kita di dunia ini hanya sementara. Jalan hidup itu tidak selalu rata dan lurus, tetapi saudara, yang pasti di ujung jalan ada perhentian. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kau mendapatkan perhentian, ada tempat untuk kau jeda, ada tempat untuk kau istirahat. Disitulah ada kebahagiaan dan kepuasan. Setiap tanjakan harus dijalani kalau kau mau sampai ke puncak. Tetapi saudara ingat bahwa di sisi kiri kanan juga ada keindahan, ada kesejukan. Kalau kau mengeluh, membuat keindahan dan kesejukan itu lolos dari pandangan dan tidak dapat kita nikmati secara penuh. Bapak, Mama, Saudara yang terkasih, keadaan buruk menimpa hidup kita bukan berarti bahwa tidak ada harapan tentang pertolongan Tuhan. Kenapa kau harus berpengharapan? Kenapa kau harus terus berharap? Karena Nabi Yeremia bilang, Tuhan pun kasih setia, sonde pernah habis. Tuhan pun kasih setia tidak pernah berhenti. Maka patut untuk kita berpengharapan. Orang yang berpengharapan tidak pernah mengecewakan, asalkan kau mau tenang menanti Tuhan, pun pertolongan datang. Saudara, sepanjang kita masih diizinkan Tuhan untuk hidup, maka sepanjang itu juga selalu ada pergumulan. Dan dalam pergumulan, dalam penderitaan, dalam ratapan-ratapan kita, Tuhan selalu sediakan depung kasih,
Dia punya rahmat, dia punya pengharapan. Dan itu tidak pernah habis, tidak pernah berakhir. Bahkan dikatakan kasih Tuhan tidak habis. Kasih Tuhan itu tidak pernah mengalami penyusutan. Manusia pun kasih bisa berkurang, bisa susut. Oleh karena kau punya relasi. Manusia bisa berpura-pura lupa tentang kasih dan pertolongan Tuhan yang aktif. Bahkan manusia kadang bisa mengalami amnesia tentang Tuhan pembaik. Kadang-kadang kau lupa Tuhan pembaik. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Walau saudara berdosa, kau semua berdosa. Saya dan saudara merasa berdosa, merasa sondel layak. Kita merasa begitu tercela. Tetapi Tuhan sonde tolak potong. Bahkan untuk mau melupakan kita, mau membuang kita, membenci kita, itu bukan karakter Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita menunggu Dia dalam keadaan benar-benar kita berpengharapan kepadanya. Menurut Nabi Yeremia, karena Tuhan itu baik, Tuhan tidak selama-lamanya mengucilkan Israel. Maka juga tidak selama-lamanya Tuhan mengucilkan kita walaupun kita berdosa. Akan tiba waktunya Tuhan bertindak melepaskan Israel. Demikian juga Dia melepaskan saudara dan saya. Pertanyaannya bagaimana dalam sikap kita menunggu, menanti pertolongan Tuhan. Bagaimana sikap kita dalam menunggu menanti kedatangan Tuhan? Apakah kau mau terus menunggu dalam kemarahan? Apakah kau mau terus menunggu dalam emosi yang tak terbendung hanya akan merusak diri sendiri? Apakah kau mau terus menanti Tuhan tapi kau pun marah bertahun-tahun? Kau tempuh hati sonde pernah badekat hanya karena kau tempuh ego. Kau pasang aksi terus. Apakah itu sikap menanti Tuhan? Mau sampai kapan? Kotong bilang kotong orang Kristen sejak lahir, kotong pun nenek moyang orang Kristen, kotong pun keluarga dong orang-orang hebat, orang-orang yang melayani Tuhan luar biasa. Tetapi sikap hidup kita dalam menanti Tuhan, dia begitu-begitu saja dari tahun ke tahun, tidak ada perubahan. Kotong ikut dunia permainan. Kotong ikut iblis pun cara-cara. Bapak mama, bersaudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kotong menanti Tuhan dalam keadaan marah, emosi, iri hati, apa yang masih kotong lakukan yang menurut Tuhan itu tidak seturut dengan kehendak Tuhan, maka itu akan merugikan kotong pun diri sendiri, merusak kotong pun diri, bahkan merusak lingkungan hidup. Lalu saat keselamatan tiba, yang tersisa hanyalah menyesal dan malu karena kotong sudah terlanjur mengeluh, kotong sudah terlanjur marah-marah, mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang lain, mempersalahkan Tuhan, bahkan mempersalahkan diri sendiri, sehingga kotong sonde pernah bisa berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana kotong bilang mau berdamai dengan orang lain, sedangkan kotong pun diri sendiri, kotong sonde bisa berdamai dengan kotong pun diri sendiri. Kotong selalu pukul kotong punya hidup, punya diri bahwa beta sonde layak, beta ni orang bodoh, beta ni begini dan begitu. Itu sama dengan kotong sonde bisa berdamai dengan diri sendiri. Bapak mama, bapak saudara yang terkasih, kotong sering menganggap kondisi buruk itu sebagai hukuman, kondisi buruk itu sebagai kutukan. Tetapi kita peratapan mau kasih tahu bahwa setiap apapun pergumulan yang kotong hadapi hari ini, itu adalah ruang untuk kotong bisa mengalami cinta kasih Allah. Saudara, Tuhan mengizinkan keburukan terjadi atas kita karena Tuhan ingin membuat kita melihat betapa Tuhan itu peduli atas hidup saudara dan saya. Dan Dia menggerakkan banyak orang untuk memperlihatkan kepeduliannya itu kepada yang ada dalam kesulitan. Bapak mama, bapak saudara, kotong melihat
bencana yang terjadi di Cianjur menimpa saudara-saudara kita, itu menjadi nyata bahwa mereka tidak sendiri dalam penderitaan itu. Ada banyak saudara dan sesama yang peduli memberikan bantuan. Sehingga kotong bisa mengaminkan ayat 32. Karena walaupun ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Saudara, atas dasar ini Yeremia mengajak bangsa Israel untuk melihat lebih jauh. Melihat ke kiri dan ke kanan, maka akan nampaklah hal-hal yang mengejutkan diri kita, yakni bahwa Tuhan menyediakan, Tuhan mengirim orang-orang yang siap memberikan kekuatan, yang siap memberikan dukungan, bahkan juga jalan keluar. Saudara, kalau kotong mengalami kesulitan dan kesukaran sewaktu menanti atau menunggu Tuhan datang dan menyelamatkan kita, jangan cepat-cepat kotong mempersalahkan diri, mempersalahkan keadaan, bahkan mempersalahkan Tuhan. Menunggu dan berharap pada Tuhan, sebab akan datang kelepasan dan keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak akan menjadi orang yang kokoh, yang berani menghadapi persoalan pergumulan hidup kalau kita tidak punya pengharapan. Tetapi kita juga tidak mungkin menjadi orang yang berpengharapan, yang menyala-nyala seperti sinar api yang tidak pernah padam, kalau kita juga tidak pelihara iman yang bertumbuh dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang kita kenal dari firman-Nya. Orang yang berpengharapan akan punya kekuatan, punya daya juang, seperti dalam Yesaya 40 ayat 31. Di situ dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka itu seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa Nabi Yesaya menggambarkan orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan seperti Raja Wali? Kenapa harus burung Raja Wali? Karena saudara, burung Raja Wali itu kalau misalkan dia mengalami, misalkan ada musuh, ada hal-hal yang mengganggu akan dia punya kenyamanan, dia punya keberadaan, pasti dia akan mengepakkan sayapnya lebih kuat lagi untuk naik lebih tinggi lagi. Lebih tinggi, dan dia tidak akan pernah lelah, supaya terhindar dari ancaman-ancaman untuk dia punya kenyamanan diri. Kalau dia lihat sudah aman, baru dia turun kembali. Saudara, itulah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia pasti mendapatkan kekuatan seumpama Raja Wali. Ketika kau menanti-nantikan Tuhan, tentu ada pengharapan dan kekuatan semangat itu pasti akan ada untuk kita menjalani, menghadapi hari-hari hidup yang begitu sulit. Saudara berharap kepada Tuhan itu sebagai kekuatan. Dalam Tuhan Yesus kita dikuatkan, kotong diteguhkan, karena Tuhan Yesus telah datang untuk kita. Mari saudara, Tuhan Yesus sudah datang untuk kotong, dia sudah mati untuk kita. Dia juga telah menebus kita. Dia telah menjadikan kita sebagai anak-anak dan kita adalah biji mata kesayangannya. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Waktu Tuhan Yesus lahir, dikatakan bahwa dia akan disebut Immanuel, Allah yang beserta kita. Jangan pernah ragu lagi dengan Tuhan. Jangan pertanyakan tentang Tuhan Yesus punya kemahakuasaan. Sudah dikatakan bahwa ketika dia lahir, dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dan tidak pernah meninggalkan kita. Pengharapan tetaplah dipelihara dalam Kristus. Amin.